Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Oaits Media akan membahas tentang kisah-kisah para wanita mulia. Kami menukil dari buku Kisah Para Wanita Mulia yang ditulis oleh Azari Ahmad Mahmud. Semoga pahala jariah mengalir kepada beliau. Mari kita simak kisah nyata para wanita mulia ini. Sebelum itu, bantu support channel kami dengan menekan tombol subscribe-nya. Aisyah binti Abu Bakar. Hari-hari yang sulit dilalui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau mengantarkan kepergian istri beliau yang suci, yang telah memberikan tenaga dan hartanya demi membahagiakan beliau. Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha, wanita yang setia dan jujur, sehingga tidak mudah bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpisah dengan mutiara yang langka ini. Kepedihan dan kesedihan menyelimuti hati beliau, namun Tuhannya Ta'ala senantiasa melimpahkan kebaikan, menjaga dan menolong beliau. Maka pasukan kesedihan itu pun pergi kocar-kacir ketika berita gembira datang kepada beliau. Rasulullah bermimpi dalam tidur beliau bahwa seorang wanita mencerai-beraikan kesedihan beliau untuk menggantikan posisi istri yang setia itu. Dalam mimpi tersebut, seseorang datang kepada beliau dengan membawa sehelai sutra. Lalu ia mengatakan kepada beliau, "Ini adalah istrimu." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membuka sehelai sutra itu untuk melihat istri beliau yang akan datang. Tahukah Anda siapa sang istri itu? Dia adalah wanita yang jujur, yang merupakan putri dari laki-laki yang jujur, kekasih dari kekasih Allah yang dibebaskan Allah dari tuduhan perzinahan dari atas langit ketujuh. Dia adalah Aisyah radhiyallahu anha. Dia adalah wanita mulia yang tinggal di rumah ayah yang jujur, wanita cerdas dari keluarga Abu Bakar. Dia dilahirkan di bawah pangkuan Islam, menyusu dari air susu hidayah, dan berpakaian dengan pakaian keimanan. Suaminya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ayahnya adalah Abu Bakar As-Siddiq. Dia melihat cahaya Islam pada tahun keempat sejak cahaya kenabian itu terbit. Lalu cahaya itu mengelilinginya dari seluruh sisi. Betapa bahagianya sang istri tersebut ketika melihat cahaya kehidupan bersama cahaya kenabian, karena mendapatkan asupan susu dari sang ibu yang beriman lagi suci, dan dipangku oleh sang ayah yang beriman dan juga suci. Kemudian datanglah kebahagiaannya yang terbesar, yakni saat datang berita gembira bahwa pemimpin umat manusia akan datang untuk meminangnya di Madinah, yang nama lainnya adalah Taibah atau Tabah, yang merupakan negeri hijrah. Di sanalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengawali masa pengantin baru bersama istrinya yang cerdas, Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Maka sejak itulah Aisyah selalu berada di bawah naungan kenabian dan meminum air dari mata air hidayah yang jernih. Dialah yang menerima petunjuk dari sang pemilik petunjuk itu dan menyaksikan turunnya wahyu pagi dan petang. Betapa bahagianya dia. Kebaikan apakah yang diberikan kepadanya? Dia tinggal di rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengambil hidayah dari beliau dan belajar melalui tangan beliau langsung.
Dia menempati tempat yang tinggi di dalam hati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dialah kekasih dari seorang kekasih Allah dan wanita yang dekat di hati orang yang dekat dengannya. Maka dia pun merasa bangga dengan kedudukannya yang luhur dan merasa mulia di hadapan madunya. Bagaimana bisa kedudukannya tidak semulia itu? Bukankah dia adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Bukankah dia putri pemimpin para sahabat? Bukankah dia putri dari orang kedua yang berada di dalam gua Sur? Bukankah dia putri orang terbaik dari umat ini setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Betapa mulianya kekerabatan tersebut. Ia lebih indah daripada permata dan lebih terang daripada matahari di siang hari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya, "Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling engkau cintai?" Beliau menjawab, "Aisyah." Beliau ditanya lagi, "Kalau dari kalangan laki-laki?" Beliau menjawab, "Ayahnya." Betapa mulianya kalian, wahai keluarga Abu Bakar. Kalian pergi membawa segala kebanggaan hingga kalian melampaui bintang Kartika. Pada hari yang lain, datang lagi kemuliaan wanita yang jujur yang merupakan putri laki-laki yang jujur ini, yakni saat malaikat pembawa wahyu Jibril alaihissalam turun untuk menyampaikan salam kepada sang wanita mulia itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan salam itu seraya berkata kepadanya, "Wahai Aisyah, ini Jibril menyampaikan salam untukmu." Wanita cerdas ini membalas, "Semoga keselamatan, rahmat Allah dan keberkahannya dilimpahkan kepadanya." Wanita yang jujur ini menyertai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan yang dihiasi oleh pergaulan yang jujur dan tekad seorang istri yang ikhlas. Maka dia pun melayani segala kebutuhan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seperti memasak, mencuci, menjahit, menyisir rambut beliau, dan bersenda gurau. Maka tak heran bila dia menempati kedudukan yang luhur di dalam hati Nabi. Kemudian datanglah hari perpisahan, hari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan dunia. Hari yang mengguncangkan hati-hati manusia, yang tidak terguncangkan kecuali oleh berita besar itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengalami sakit yang mengakibatkan kematian beliau mendapati diri beliau dilingkupi oleh tangan-tangannya ikhlas, yakni tangan-tangan istri-istri beliau. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpindah-pindah dari satu rumah istri beliau ke rumah istri beliau yang lain. Namun beliau senantiasa bertanya, "Di manakah besok aku berada? Di manakah besok aku berada?" Seakan beliau menginginkan hari itu segera datang. Tahukah Anda hari apakah itu? Itulah hari di mana beliau tinggal di rumah wanita yang jujur, putri dari seorang ayah yang jujur, Aisyah radhiyallahu anha. Para istri Nabi memahami apa yang beliau maksudkan, maka mereka mengizinkan beliau dirawat di rumah seorang kekasih dari kekasih Allah. Aisyah menganggap hari itu termasuk salah satu kemuliaannya yang besar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kelembutan dan kasih sayang dari istri yang ikhlas, sebagaimana beliau mendapatkan pertolongan dan pembenaran dari bapaknya. Saat-saat perpisahan pun datang. Saat sakit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertambah parah, beliau mendapatkan sang istri yang jujur berada di samping beliau untuk merasakan penderitaan beliau dan menemani beliau sepanjang malam dalam meringankan penderitaan beliau.
Maka pangkuannya menjadi bantal beliau dan telapak tangannya sebagai selimut beliau. Akhirnya saat perpisahan itu tiba, yakni ketika Allah Subhanahu wa taala mengizinkan untuk mencabut ruh nabinya sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda di manakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu? Ya, beliau saat itu berada di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Namun di manakah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada di saat beliau berada di rumah wanita yang cerdas ini? Apakah Anda menduga bahwa beliau berada di atas permadani beliau? Ataukah beliau berada di atas ranjang rumah beliau? Tidak, tetapi beliau berada di pangkuan Aisyah dan beliau menyandarkan kepala di dadanya. Tidakkah Anda lihat bagaimana berbaktinya Aisyah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dia tidak rela ada tempat tidur untuk beliau selain pangkuannya, dan dia tidak rela ada bantal untuk beliau selain dadanya. Aisyah radhiyallahu anha menganggap hal tersebut juga termasuk kebanggaannya. Saya akan bawakan untuk Anda contoh lain dari sikap berbaktinya Aisyah yang luar biasa terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Abu Bakar As-Siddiq datang ke rumah saudarinya Aisyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan seperti itu. Sedang di tangan Abdurrahman ada sebuah siwak. Lalu Nabi melirik siwak itu dengan mata beliau. Maka Aisyah mengambilnya dari saudaranya Abdurrahman, lalu mengunyahnya, membersihkannya dari kotoran, dan memberinya wewangian. Kemudian memberikannya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau pun bersiwak dengannya. Setelah terjadinya perpisahan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat pandangan beliau ke langit seraya berkata, "Aku memilih tempat para nabi yang paling tinggi." Diriwayatkan oleh Ahmad. Ruh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keluar, sedang kepala beliau berada di atas dada Aisyah. Maka Aisyah pun merasa mendapat kemuliaan dalam peristiwa itu, dan dia senantiasa mengenangnya dan beberapa kemuliaan lain. Dia berkata, "Aku diberi keunggulan atas istri-istri Nabi dengan 10 perkara. 1. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah menikah dengan seorang gadis selain denganku. Yang kedua, beliau tidak pernah menikah dengan seorang wanita yang kedua orang tuanya pernah hijrah selain aku. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan pernyataan kebebasanku dari berita bohong dari atas langit. Yang keempat, Jibril datang dengan memperlihatkan rupaku dari atas langit di dalam balutan kain sutra, dan dia berkata, 'Nikahilah dia karena dia adalah istrimu.' Yang kelima, aku pernah mandi bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu bejana, dan itu tak pernah beliau lakukan dengan seorang pun dari istri-istri beliau selain denganku. Yang keenam, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah salat sedang aku tidur melintang di hadapan beliau, dan itu tidak pernah dilakukan beliau bersama seorang pun dari istri-istrinya selain denganku. Yang ketujuh, pernah wahyu turun kepada beliau saat beliau bersamaku, dan peristiwa turunnya wahyu kepada beliau tidak pernah terjadi saat beliau bersama salah seorang istri beliau selainku. Yang kedelapan, Allah mencabut ruh beliau saat beliau berada di antara paru-paru dan leherku. Yang kesembilan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal pada malam giliranku, dan yang terakhir beliau dimakamkan di rumahku. Begitulah wanita yang suci itu menjalani indahnya hari-hari yang dilaluinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kesetiaan, kejujuran, dan keikhlasan. Pada saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dicabut ruhnya, Aisyah termasuk istri yang paling beliau cintai.
paling dekat di hati beliau dan paling tinggi kedudukannya pada pohon yang tinggi tersebut, yaitu pohon kenabian, sehingga dia mewarisi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ilmu, hikmah, ibadah, zuhud, dan cinta kepada keutamaan. Itulah rumah kenabian di mana Aisyah tinggal di dalamnya sebagai seorang murid dari pemimpin seluruh manusia. Perkirakanlah tentang seorang wanita yang mendapat pendidikan seperti itu akan menjadi bagaimanakah dia di masa depan. Wanita jujur itu menjadi seorang wanita mulia yang di dalam dirinya menyatu sifat-sifat mulia, di mana sifat-sifat tersebut tercerai-berai pada wanita selainnya. Betapa mulianya tanaman yang ditanam oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dan dirawat serta dipelihara oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wanita yang cerdas itu telah kehilangan suami terbaik. Namun dia terhibur oleh cahaya yang dia petik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa ilmu, petunjuk, dan jalan kenabian. Betapa mulia warisan yang dia peroleh itu. Selain itu, kehidupan begitu lambat bagi wanita mulia ini, seakan dia tak mengenal kehidupan tersebut. Dia sering berkata, orang-orang yang diriku berada dalam naungannya itu telah pergi, dan tinggallah aku di tengah generasi berikutnya, ibarat kulit yang berpudis. Wanita mulia itu telah terbiasa dengan rumah kenabian, sehingga dia merasa hampa dalam setiap kehidupan yang tidak menjadi baik dengan munculnya pemimpin manusia Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat radhiyallahu anhum mengetahui kedudukan Aisyah yang luhur di hati Rasulullah, sehingga dia menempati kedudukan yang luhur pula di hati mereka.